Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aprilinda Wina Aulia dari kelas 2D AKM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi pemasaran untuk memenuhi tes akhir semester dengan topik sistem informasi pemasaran dan subtopik adalah 1, 2, 3. Untuk pokok bahasan, yang pertama adalah subtopik pertama, yaitu kebutuhan informasi pemasaran. Subtopik kedua, yaitu mengenai konsep dan komponen sistem informasi pemasaran. Dan subtopik ketiga adalah sistem intelijen pemasaran. Definisi informasi pemasaran. Berdasarkan pengertian dari American Marketing Association (AMA), mendefinisikan pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Menurut George H. Gunnar, informasi merupakan sekumpulan data-data yang melalui sebuah proses menjadi dasar pengambilan keputusan. Sehingga, sistem informasi pemasaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada para pembuat keputusan pemasaran. Manfaat dari informasi pemasaran. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Dengan informasi pemasaran, maka kita dapat mengetahui produk ataupun jasa yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua adalah mengetahui perencanaan yang efektif. Dengan sistem informasi pemasaran yang akurat, perusahaan akan dapat membuat perencanaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah mengetahui ancaman perusahaan. Dengan sistem informasi pemasaran, dapat mengidentifikasi masalah-masalah dan ancaman bagi perusahaan. Dan yang keempat, dapat menetapkan strategi efektif dan efisien dengan cara menetapkan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan dan bisa untuk mempertahankan pelanggan. Kebutuhan informasi pemasaran. Pentingnya informasi pemasaran berdasarkan Kotler dan Keller pada tahun 2007. Yang pertama adalah pemahaman pasar dan konsumen. Perusahaan membutuhkan informasi pemasaran untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi konsumen. Yang kedua, aset bagi strategi pemasaran. Perusahaan memerlukan informasi tentang pesaing, distributor, dan pelaku serta kekuatan lain di pasar. Yang ketiga, dapat mengembangkan penawaran yang lebih baik. Yang keempat, informasi pemasaran menjadi kekuatan dalam menghadapi persaingan. Yang kelima, informasi yang sesuai dengan kualitas informasi akan menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang keenam, dapat membagi pasar atau segmentasi yang akan dilayani dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah dapat melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Konsep sistem informasi pemasaran. Suatu sistem informasi pemasaran atau SIP terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, mendistribusikan informasi yang tepat, akurat, dan dibutuhkan oleh pembuat keputusan pemasaran. Yang pertama, berikut ini merupakan gambaran dari sistem informasi pemasaran. Untuk penjelasannya adalah yang pertama, manajer untuk menganalisis perencanaan, implementasi, dan pengendaliannya memerlukan informasi mengenai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Yang kedua, peranan SIP untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dan mendistribusikan informasi tersebut dengan cara yang tepat kepada para manajer pemasaran. Dan yang ketiga, informasi yang dibutuhkan dihasilkan melalui catatan internal perusahaan, melalui kegiatan intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan analisis pendukung keputusan pemasaran. Definisi sistem informasi pemasaran. Menurut Jaber 2007, sistem informasi pemasaran adalah sistem di mana data pemasaran secara resmi dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan didistribusikan kepada manajer sesuai dengan kebutuhan informasi mereka secara teratur. Menurut Philip Kotler, menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara reguler untuk direncanakan, penghimpunan, analisis, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran.
sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran atau SIP merupakan suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain yang dimaksudkan untuk mendukung manajemen pemasaran berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pemasaran perusahaan beserta analisis peluang pasar yang mendukung jalannya pemasaran. Tujuan sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan mengetahui produk yang diminati konsumen, maka proses produksi akan lebih tertarget dan juga efisien. Yang kedua, untuk memutuskan rencana pemasaran selanjutnya. Dengan kita memutuskan suatu rencana pemasaran secara efektif dan efisien, maka kita dapat menggunakan SIP atau Sistem Informasi Pemasaran sebagai dasar untuk menyusun rencana. Yang ketiga adalah untuk meminimalkan risiko. Peran sistem informasi pemasaran dapat dijadikan untuk mengidentifikasi risiko, khususnya dalam persaingan bisnis. Untuk yang selanjutnya adalah karakteristik SIP, Sistem Informasi Pemasaran. Yang pertama, sistem berbasis komputer, informasi cepat, selektif, dan akurat, aksesibilitas mudah, komponen yang saling berhubungan, berorientasi pada masa depan, mendukung pengambilan keputusan, informasi yang konsisten, berlaku di semua tingkatan manajemen. Kemudian, selanjutnya adalah bagian sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah ada internal record, adalah data yang dikumpulkan dan disimpan dalam database yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran sehari-hari. Ini akan membantu dalam perencanaan sehingga dapat meminimalkan risiko ketidakpastian tentang masa depan. Untuk yang kedua ada market research, adalah proses pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang berhubungan dengan pangsa pasar. Data yang dikumpulkan akan dianalisis sehingga dapat menafsirkan dan juga memecahkan permasalahan pemasaran. Yang ketiga adalah market intelligence. Di sistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence system adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Faktor pendorong kebutuhan sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah perluasan jangkauan pasar, yang kedua perubahan kebutuhan pembeli menjadi keinginan pembeli, dan yang terakhir adalah peralihan dari persaingan harga ke persaingan non-harga. Jenis sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada marketing intelligence. Marketing intelligence adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Yang kedua ada internal marketing information. Internal marketing information adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Dan yang ketiga ada market communication. Market communication adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Untuk selanjutnya adalah alur kerja dari sistem informasi pemasaran. Berikut ini merupakan bagan atau tabel dari model sistem informasi pemasaran. Nah, yang pertama ada alur input pemasaran. Alur input pemasaran ini meliputi proses pengumpulan data transaksi perusahaan. Kemudian yang terdiri dari subsistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pemasaran, dan subsistem intelijen pemasaran. Nah, subsistem intelijen pemasaran ini nanti berfungsi untuk mengumpulkan informasi, kemudian akan dilakukan penelitian khusus tentang operasi pemasaran. Kemudian, selanjutnya, alur output pemasaran. Alur output pemasaran ini meliputi proses sistem informasi pemasaran yang berkaitan dengan operasi perusahaan guna menghasilkan laporan keperluan strategi penentuan harga produk, anggaran operasi, pemilihan tempat fasilitas, dan evaluasi produk. Untuk yang ketiga adalah alur model pemasaran. Untuk menghasilkan informasi yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistem, dan juga untuk menyediakan informasi mengenai produk perusahaan, sistem promosi, sistem harga, sistem bauran terintegrasi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama, komponen input dalam sistem informasi pemasaran. Untuk komponen input, yang pertama adalah subsistem informasi akuntansi.
Subsistem informasi akuntansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan dan merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan kegiatan akuntansi. Antara lain, yang pertama adalah mengumpulkan dan memproses penyimpanan data-data mengenai aktivitas transaksi. Yang kedua, mengolah data-data menjadi sebuah informasi untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, dapat mengontrol semua aktivitas mengenai organisasi yang diakses. Untuk yang kedua, ada subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya data tersebut akan dikumpulkan dalam suatu metode survei. Yang pertama adalah memperkirakan jumlah dan struktur permintaan pasar, kemudian kita dapat mendapatkan persepsi konsumen terhadap produk, kemudian posisi produk dalam persaingan pasar, dan evaluasi efektivitas strategi distribusi dan promosi penjualan. Nah, berikut ini merupakan bagian sistematika bagaimana sistem informasi pemasaran itu bekerja, mulai dari memetakan masalah, kemudian perencanaan riset, pengumpulan data, analisis, hingga distribusi solusi dan pemecahan masalah. Yang ketiga, ada subsistem intelijen pemasaran. Untuk subsistem intelijen pemasaran ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking. Karena kompetitor tentunya akan sangat ketat saat ini, dan untuk itu data yang dihimpun harus lebih lengkap dan juga akurat. Nah, berikut ini merupakan alur kerja dari subsistem intelijen pemasaran. Yang mana subsistem intelijen pemasaran ini nanti akan bekerja sama dengan subsistem penelitian pemasaran dan subsistem informasi akuntansi untuk menghasilkan basis data yang outputnya berupa subsistem produk, tempat, promosi, harga, dan juga bauran pemasaran. Yang keempat, ada subsistem pencatatan internal. Manajer pemasaran menggunakan catatan dan laporan internal secara teratur, terutama untuk mengambil keputusan perencanaan, implementasi, dan pengendalian tugas sehari-hari. Informasi dari hasil pencatatan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemasaran dan untuk mengetahui masalah serta pemasaran. Nah, berikut ini merupakan alur kerja dari subsistem pencatatan internal. Untuk yang selanjutnya, ada subsistem pendukung keputusan. Dalam sistem pendukung keputusan pemasaran, berbagai alat matematika dan ekonomi berupa regresi, pemrograman linear, pengoptimalan, statistik, analisis deret waktu, dan lain-lain digunakan untuk memproses, menganalisis, dan mengubah data mentah untuk mendapatkan informasi pemasaran yang berguna untuk proses pengambilan keputusan. Nah, berikut ini merupakan subsistem dari pendukung keputusan, yang mana marketing information system ini membutuhkan beberapa bagian. Yang pertama ada internal record, marketing intelligence system, marketing research, dan juga marketing decision support system. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah komponen output dari sistem informasi pemasaran. Nah, komponen output dari sistem informasi pemasaran ini, yang pertama ada subsistem produk. Evaluasi pengembangan produk baru yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ada brand equity analysis dengan cara terus-menerus mempelajari merek-merek dan mengevaluasi kemungkinan membuat produk baru dan menyusun strategi pemasaran yang relevan. Yang kedua, need contact analysis memberikan informasi peluang munculnya produk baru sehingga dapat menangkap peluang tersebut. Yang ketiga, environmental scanning dengan informasi relevan dari pemantauan lingkungan dan peristiwa. Dan yang terakhir ada strategy judgment untuk mengembangkan ide-ide produk baru, meramalkan kinerja pasar dari suatu produk baru, dan strategi pemasaran yang relevan. Nah, berikut ini merupakan bagian dari daur hidup sebuah produk yang mana perlu diperhatikan. Apakah kita memerlukan produk tersebut diperkenalkan, kemudian bagaimana strategi produk tersebut, dan apakah produk tersebut tetap relevan di sistem pemasaran kita. Untuk komponen output yang selanjutnya ada subsistem harga. Subsistem harga ini akan sangat membantu untuk menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Harga tersebut nantinya bisa diperoleh setelah melakukan berbagai analisa
yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara kita membandingkan dengan harga kompetitor. Yang ketiga ada subsistem tempat. Keputusan seorang pemasar dalam menentukan lokasi yang layak dan diprediksi sesuai dengan target untuk mendistribusikan produk-produknya menjadi bagian terpenting dalam sistem pemasaran. Dan yang keempat ada subsistem promosi. Sistem informasi perusahaan harus memberikan kesimpulan yang baik dalam merekomendasikan media promosi secara tepat. Untuk selanjutnya, yang keempat ada subsistem bauran integrasi. Pihak perusahaan juga harus bisa melakukan penelitian serta informasi yang terkait dengan bauran terintegrasi atau kemungkinan adanya pengembangan dalam strategi pemasaran atau marketing mix. Nah, marketing mix 4P terdiri dari produk, harga atau price, tempat atau place, dan promosi atau promotion. Sedangkan marketing mix 7P ini terdiri dari 7 marketing mix. Yang pertama ada produk, ada price, place, promotion, people atau partisipan, proses, dan juga physical evidence. Untuk selanjutnya adalah tahap perancangan sistem informasi pemasaran. Nah, untuk tahap perancangan sistem informasi pemasaran ini, yang pertama diawali dengan identifikasi. Identifikasi ini dilakukan untuk merumuskan masalah, sehingga tujuan pembangunan sistem menjadi lebih jelas dan juga terarah. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, peninjauan, dan mengumpulkan dokumen dari tempat usaha. Yang ketiga ada analisis sistem. Pembangunan sistem yang ditunjukkan untuk meningkatkan penjualan perlu melalui proses analisis. Yang keempat ada perancangan sistem. Pada tahap ini mulai dilakukan perancangan sistem menggunakan metode prototype yang meliputi ada perancangan proses, perancangan berbasis, dan juga perancangan antarmuka. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Laporan ini dibuat untuk memberikan hasil analisis untuk meningkatkan penjualan. Untuk selanjutnya adalah subtopik yang ketiga, yaitu mengenai sistem intelijen pemasaran. Nah, di sini adalah definisi dari sistem intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran menurut Kotter dan juga Keller adalah serangkaian prosedur dan sumber daya yang digunakan para manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari mengenai perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan pemasaran. Pengertian lain, intelijen pemasaran atau marketing intelligence adalah pengumpulan dan analisis secara sistematis atas informasi publik yang tersedia mengenai pesaing dan perkembangan lingkungan pemasaran. Sistem intelijen pemasaran ini mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi mengenai lingkungan persaingan, teknologi, perekonomian, sosial, politik, serta peraturan yang dihadapi oleh perusahaan. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa intelijen pemasaran adalah suatu ilmu dari manajer untuk merencanakan proses, memperoleh informasi pesaing yang nantinya akan dianalisis oleh perusahaan sebagai data untuk perumusan strategi persaingan yang kompetitif. Untuk selanjutnya adalah tujuan dari sistem intelijen pemasaran. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan pasar yang saat ini sedang terjadi. Yang kedua, mengetahui dan menghadang adanya pesaing baru. Kemudian yang ketiga, membuat keputusan secara cepat dalam berpromosi. Yang keempat, membuat sebuah tandingan untuk menandingi para pesaing. Yang kelima, mengubah strategi dalam sebuah pemasaran. Yang keenam, membuat inovasi-inovasi baru untuk produk dan jasa. Yang ketujuh, untuk mengubah strategi dalam mendistribusikan sebuah produk atau jasa. Dan yang terakhir adalah mengubah pola penetapan harga, sehingga harga yang diberikan sesuai dengan keadaan pelanggan dalam pasar. Untuk selanjutnya adalah bagian sistem intelijen pemasaran. Yang pertama ada kompetitor intelijen, yaitu hasil proses yang sistematis yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis informasi mengenai pesaing atau kompetitor. Yang kedua ada produk intelijen, yaitu suatu sistem otomatis yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi suatu produk. Yang ketiga ada market understanding, yaitu sebuah proses di mana perusahaan menciptakan nilai dan juga membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan. Dan juga yang keempat ada customer insight, yaitu sebuah cara untuk memahami bagaimana para pelanggan menggunakan sebuah produk atau jasa kita.
Untuk selanjutnya adalah langkah utama dalam analisis sistem intelijen pemasaran. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan atribut utama dalam nilai pelanggan. Yang kedua, kita harus menilai tingkat kepentingan secara kualitatif dari atribut yang berbeda. Yang ketiga, menilai perusahaan dan pesaing pada nilai-nilai pelanggan yang berbeda yang dikaitkan dengan tingkat kepentingannya. Yang keempat adalah menguji bagaimana pelanggan di segmen tertentu menilai kinerja perusahaan dibandingkan dengan pesaing utama tertentu. Dan yang terakhir adalah memantau nilai pelanggan secara berkala. Kemudian sumber dalam intelijen pemasaran. Nah, sumber dalam intelijen pemasaran ini, yang pertama ada sumber intelijen pemasaran internal. Sumber intelijen pemasaran internal ini meliputi karyawan perusahaan, database yang independen, dan kumpulan studi riset pemasaran. Nah, yang pertama adalah karyawan perusahaan. Dengan berbagai macam keahlian intelijensi pemasaran terhadap seperti pengetahuan tentang pesaing, kompetensi teknis, pemahaman pasar, atau keahlian lainnya. Yang kedua adalah database yang independen. Sebuah data internal yang mengolah data-data baik yang berhubungan dengan data perusahaan maupun data pesaing. Dan yang ketiga adalah kumpulan studi riset pemasaran. Studi yang meliputi riset pasar terhadap pesaing, baik yang meliputi riset produk, penjualan, dan promosi dari pesaing. Untuk selanjutnya adalah yang kedua, sumber intelijen pemasaran eksternal. Nah, sumber intelijen pemasaran eksternal ini terdiri dari pakar-pakar, konsultan intelijen pemasaran, pemasok, agen pemerintah, foto-foto, koran dan publikasi lainnya, Yellowpage, dan juga Dewan Penasihat. Selanjutnya adalah langkah untuk merancang sistem intelijen pemasaran. Nah, dalam merancang sistem intelijen pemasaran, yang pertama kali dilakukan adalah menyusun sistem intelijen pemasaran. Langkah pertama adalah identifikasi jenis-jenis informasi kompetitif yang vital, mengidentifikasi sumber terbaik dari informasi ini, dan menunjuk orang yang akan mengelola sistem dan layanannya. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Data dikumpulkan secara terus-menerus dari lapangan, seperti tenaga penjualan, jalur distribusi, pemasok, peneliti pemasaran, asosiasi perdagangan, dan orang yang melakukan bisnis dengan pesaing. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan menganalisis data. Data diperiksa keabsahan atau validitas dan juga keterandalannya. Ditafsirkan dan juga diatur, kemudian disebarkan informasi dan juga memberikan tanggapan informasi kunci, kemudian dikirimkan ke pembuat keputusan yang relevan. Dan yang keempat adalah setelah perusahaan melakukan analisis nilai pelanggan, perusahaan bisa memusatkan serangan pada satu kelas pesaing. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.